Shalom saudara-saudara, kenalkan saya Jolie. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan juga bekerja. Sebelum saya menikah di tahun 2007 bulan November, saya memang mulai dari kuliah sampai sampai bekerja itu bergereja di gereja yang cenderung karismatik. Di sana saya dapat merasakan kasih hadirat Tuhan ya. Intinya ketika saya menikah itu terjadi pergoncangan. Pergoncangan tuh maksudnya begini, bukan yang heboh, tetapi saya dan suami itu kita latar belakangnya tuh berbeda. Jadi suami saya cenderung ke gereja yang konvensional, sedangkan saya karismatik seperti itu. Jadi akhirnya kami sempat bergereja sendiri-sendiri, walaupun saya terregistrasi di gereja yang suami ikuti. Sampai pada akhirnya saya berpikir saya mengalah dan mulai mengikuti suami untuk bergereja di tempat dia bergereja. Tetapi yang terjadi kemudian adalah saya merasa iman saya itu tidak bertumbuh atau mati. Saya merasa hampa, dan ditambah lagi ya mungkin pekerjaan, stres di pekerjaan, lalu di rumah karena kita sudah punya dua anak dengan dua karakter yang berbeda dan kami tidak mempunyai pembantu, jadi akhirnya saya handle semua. Tanpa saya sadari mungkin saya terlihat senang atau bahagia, tapi sesungguhnya di dalam dada saya itu sepertinya sesak. Saya punya asam lambung, akhirnya pernah sampai merasa bahwa mungkin saya akan mati begitu karena asam lambung itu. Kejadiannya di kantor ya, saya seperti tercekek, lalu saya bilang, Tuhan jangan saya jangan mati dulu lah gitu, seperti saya katakan pada Tuhan saat itu. Tapi kemudian saya menenangkan diri, saya tarik nafas, dan semua kembali seperti biasa. Saya juga pernah sakit, ya, saya pernah sakit dan saya minta didoakan pada seorang pendeta, itu Pastor Marjuli. Saya juga nggak tahu kenapa saya minta dia yang mendoakan saya. Dia adalah seorang pendeta Pantekosta yang melayani di gereja-gereja. Maaf, maksud saya di penjara kok gereja. Lalu kemudian pada tanggal 4 September di situ kami mengundang dia. Sebenarnya memang rumah kami kan baru direnovasi. Saya memang bilang sama suami bahwa saya ingin rumah ini didoakan oleh uh, pendeta Marjuli. Itu sudah lama sekali ya, dan dia bisanya tanggal 4 September itu hari Sabtu. Saya sudah mempersiapkan semua, kemudian dia datang, kami melakukan pujian dan penyembahan, dan pada saat itu saya betul-betul ketika didoakan, saya betul-betul menangis sejadi-jadinya. Saya merasa lepas, saya merasa ada lawatan Roh Kudus, karena di badan saya ada sesuatu yang kayak bunyi krek-krek gitu. Saya kira ya ampun, pada saat saya menangis itu saya bilang ya ampun, udahlah, apapun yang terjadi dengan saya, mau tambah sakit juga terserah. Saat itu saya hanya mau saya lepas bebas seperti itu. Tetapi kemudian saya baru menyadari bahwa saya itu biasanya suka burp ya, nggak jelas itu sepanjang hari, sepanjang waktu, dan itu sebenarnya sungguh memalukan. Tapi setelah itu yang terjadi adalah burp itu hilang dan saya merasa sepertinya saya tidak punya asam lambung lagi. Saya tapi tidak tahu ya, saya hanya mengatakan begitu, tetapi intinya burp saya itu benar-benar hilang seperti itu. Dan saya merasakan setelah itu keesokan harinya itu saya merasakan ada sesuatu yang baru dalam diri saya. Saya tuh seperti menjadi tiba-tiba rajin, rajin dalam arti saat teduh, terus malam itu mulai pujian penyembahan, mendengarkan khotbah-khotbah seperti itu. Hati saya tuh seperti tergerak untuk melakukan itu, dan kemudian seperti ada yang menuntut di dalam diri saya. Sepertinya roh saya, roh rohani mungkin yang menuntut saya melakukan itu. Saya merasa bahwa sebelumnya memang saya kecewa ya, itu adalah sesuatu yang wajar dan manusiawi, kecewa kepada pasangan hidup mengenai imam. Nah, dulu saya tuh nuntut bahwa suami itu harus bisa menjadi imam, dia harus bisa mengayomi istri, ayo kita satu keluarga, apa itu, berdoa bersama, pujian, penyembahan, atau baca Alkitab lah, seperti itulah tuntutan saya. Tapi karena saya lihat suami saya sepertinya tidak seperti harapan saya, itu yang membuat saya iman saya betul-betul mati, dan saya akhirnya saya mengignore, ya udah biarin aja, saya nggak mau begitu. Lalu setelah didoakan itu terjadi sesuatu yang luar biasa, perubahan dalam diri saya mengatakan bahwa saya tidak boleh tergantung pada manusia untuk iman saya,
itu harus saya itu imam atas diri saya sendiri. Akhirnya saya mengatakan begitu, dan sejak itu saya mulai kembali menjadi saya seperti dulu ya, artinya pujian, penyembahan, dan kembali lagi membaca Alkitab, mendengarkan firman, itu betul-betul menguatkan saya. Dan yang saya rasakan hampa sebelumnya itu seperti terisi. Saya bahagia sekali begitu ya, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah bahwa kita merasa bahwa kehampaan yang ada di dalam hati itu terpenuhi, seperti itu. Walaupun terus terang saya sudah kemana-mana ya, travel itu adalah hobi. Saya pikir mungkin saya travel ke sana-sana saya akan bahagia, saya senang. Memang saya senang, saya mendapat pengalaman baru, tapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan hati saya seperti itu. Saya punya anak, rumah ini rame gitu ya, hidup gitu, tetapi ada sesuatu yang kosong di hati, dan saya merasa luar biasa. Tanggal 4 itu saya merasa luar biasa bahwa Tuhan memakai pendeta Marjuli untuk mengisi kekosongan di hati saya, dan saya tidak ingin apa yang kosong itu pergi gitu. Saya ingin tetap bersekutu kepada Tuhan, dan saya ingin Tuhan terus ada di dalam hati saya, Roh Kudus itu terus ada di hati saya, karena saya menyadari sekarang bahwa kehampaan itu kini sudah terisi, dan saya tidak ingin merasakan hati saya hampa. Saya merasa secara fisik memang saya tidak berubah, tetapi ada beberapa hal bagian dalam diri saya itu berubah, dan saya bersyukur bahwa itu berubah menjadi lebih baik gitu ya. Saya berharap saya tidak meninggalkan Tuhan. Saya terus diingatkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, supaya saya tidak merasakan kehampaan itu, karena saya merasa tidak tidak apa ya, resah gitu, tidak enak ya rasanya. Perasaan itu gundah untuk sesuatu yang saya kadang tidak tahu kenapa gitu. Tapi puji Tuhan saya sudah mengalami pembaruan sekarang, dan saya akan terus maintain itu. Saya hanya bilang sama ibu-ibu yang bekerja, teman-teman yang jika merasa memang kamu adalah seorang Kristiani dan kamu pernah merasakan seperti saya, sebaiknya kamu mencarikan seorang pendeta dulu untuk mendoakan kamu, dan hatimu itu harus siap. Kamu harus siap dan fokus. Kamu akan diisi oleh Roh Kudus. Saya adalah orang yang rasional. Saya orangnya rasional, tetapi saya berani bicara begini karena saya sudah merasakan lawatan Tuhan di dalam diri saya. Semoga teman-teman bisa mendapat pelajaran dari sini, dan apa yang saya sharingkan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, haleluya. Bye bye.